Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi syara'a li ibadihi asyara'a li hakamin balighatin wa asrar wa rattaba ala siyami Ramadan wa qiyamihi imanan wa ihtisaban maghfiratad dzunubi wal awzar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ghaffar wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-muhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ana al-laili wan nahar. Amma ba'du, al-muhtaram wal mukarram yang sama-sama kita hormati Fadilatul Ustaz Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman al-Habsyi wal Ustaz Abdullah bin Abdul Muttalib Bahsin wa Jami' Siban wal Asatiz wal Habaib al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam kesempatan Jumat ketiga ini, yang mana kita di Jumat pertama telah mendengar beberapa fadilah keutamaan bulan Ramadan dalam bentuk kesehatan, dan Jumat yang lalu disampaikan oleh Ustaz Fauzan juga tata cara puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, pada kesempatan hari ini kita lebih mengenal atau lebih mendalami bulan Ramadan, termasuk bulannya ibadah kepada Allah Ta'ala. Di sini juga yang awal disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, diceritakan di dalam kitab ini pada hari kiamat akan datang seorang pemuda. Pemuda ini datang dalam keadaan menangis, yaitu dipukul dan diseret ke neraka oleh malaikat. Di sini dikatakan, apa dosanya? Mereka berkata, dia ini lelaki yang mendapati atau yang menjumpai bulan Ramadan, akan tapi dia tidak mengagungi bulan Ramadan tersebut. Dia tidak mengagungi atau atas kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan tersebut, dan bahkan waliyahudzubillah pemuda ini bermaksiat pada Allah di Ramadan tersebut. Maka dikatakan, maka hancur dan jauhkanlah dia. Pastinya nanti dia akan mendapat hukuman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam cerita ini dia akan diganjar dengan nerakanya Allah Taala. Ini cerita orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah juga di sini diceritakan kalau manusia itu mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan berupa keberuntungan serta keberkahan, maka mereka, para manusia, berharap ingin bulan Ramadan itu full 1 tahun, selama 1 tahun penuh, dimana setiap amalan yang telah kita ketahui amalan wajib berpahala dilipat gandakan menjadi 70 ganjaran oleh Allah Ta'ala, dan amalan sunnah mendapatkan pahala disetarakan dengan 1 kewajiban. Maka dengan itu orang-orang soleh terdahulu menyambut Ramadan dengan berbagai macam ketaatan dan berbagai macam bentuk ibadah. Berbeda lagi dengan orang-orang yang hidup di masa sekarang atau di akhir zaman. Mereka menyambut bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuk makanan dan minuman. Di sini diceritakan dalam sebuah cerita Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau ini ketika menjelang atau mendekati masuknya bulan Ramadan, beliau kumpulkan anak-anaknya dan mengajak anak-anaknya berjanji untuk menambah amalan ibadah di bulan Ramadan. Beliau tanyakan satu persatu kepada anaknya, amalan-amalan apa yang akan ingin mereka tambah ketika nanti berada di dalam bulan Ramadan. Setelah Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini mendengar amalan-amalan yang akan ditambah oleh anak-anak beliau, lalu beliau menangis. Beliau menangis dan berkata, saya menangis ini karena saya tidak bisa menambah amalan-amalan ibadah di dalam bulan Ramadan. Beliau lalu bertanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apakah ada di antara kalian yang ingin menjual waktunya untukku? Menjual waktunya untukku.
Di sini ceritakan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir di luar bulan Ramadan beliau ini telah kesehariannya seluruhnya sudah full dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Setiap harinya beliau ini bersalawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 25.000 kali. Beliau ini juga membaca la ilaha illallah dalam satu hari 25.000 kali. Lain dari zikir-zikirnya yang lain, yang mana yang dianjurkan pada pagi, sore, bahkan malam hari yang beliau amalkan setiap harinya. Jadi beliau menangis karena memang setiap harinya di luar bulan Ramadan beliau sudah full atau penuh di dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk memperbanyaknya di bulan Ramadan. Di samping itu, selain ibadah yang afdal ini juga kita memang dianjurkan untuk membaca sholawat, beristighfar, berzikir, wirid-wirid yang telah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu yang sudah biasa kita amalkan di dalam keseharian kita sebelum datangnya bulan Ramadan. Apakah amalan tersebut? Ibadah tersebut adalah yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Di dalam Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, sehingga Ramadan pun memang disebut dengan Syahrul Quran, karena di bulan Ramadan ini juga diturunkannya Al-Quran. Mungkin lebih tepatnya pada malam 17 Ramadan, pada malam Kamis kemarin. Sering kita dengar dari para as-salafun soleh, orang-orang soleh terdahulu, bisa menghatamkan, ada yang bisa menghatamkan 1 kali sehari Al-Quran, yaitu Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Ada yang 2 kali 1 hari. Berarti ketika di dalam bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali, yaitu Imam As-Syafi'i. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali dalam 1 hari menghatamkan Al-Quran. Dan ada yang lebih istimewa lagi, 4 kali di siang hari dan 4 kali di malam hari. Berarti 1 hari 8 kali khotam. Dia itu adalah Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bulan Ramadan ini memang termasuk bulan yang sangat istimewa, yang mana kita berada sekarang di tanggal 18 Ramadan. Kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan mengarah ke penghujung bulan Ramadan. Terdapat begitu banyak keistimewaan di dalam bulan Ramadan ini. Tetapi secara khusus ada satu malam yang emang telah kita ketahui, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar lebih tamat berada di malam 10 hari di akhir bulan Ramadan. Jadi kita mengharapkan, selain kita mendengar cerita para as-salafun soleh terdahulu, di dalam mereka menyambut, di dalam mereka menyiapkan diri mereka, yang mana kita ketahui kita telah dianjurkan untuk mengawali di dalam bulan Rajab, bulan panen di dalam bulan tanamnya kita, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban kita menyirami, dan bulan Ramadan ini termasuk kita memetik hasil panen daripada amal ibadah yang sudah kita lakukan di dalam bulan Rajab tadi. Tetapi di salah satu perkataan Ustaz Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi di salah satu kesempatan podcast di Rabi'atul Alawiyah pada minggu yang lalu, di sini bulan Ramadan juga termasuk Syahrul Taubah. Apabila kita yang memang pada bulan-bulan sebelumnya, yaitu daripada bulan Rajab yang mana dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, dan bulan Sa'ban untuk memperbanyak sholawat, dan di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran. Apabila memang di sebelum-sebelumnya kita belum bisa melakukan amal ibadah, nah dianjurkan di dalam perkataan beliau kita wajib untuk melakukan sholat taubah di bulan Ramadan. Nah, dan situ juga kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjanji untuk tidak melalaikan, apalagi kita untuk melakukan kemaksiatan, waliya'udzubillah. Nah, dan di situ setelah kita melakukan sholat taubah, kita berniat untuk merubah di sisa-sisa akhir bulan Ramadan ini agar menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, sampai kita keluar nanti di bulan Ramadan kita mendapati bulan-bulan seterusnya, dan tetap
kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, hal-hal amal ibadah kita kepada Allah taala tetap kita lakukan di luar bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita juga mengetahui som ini salah satu artinya yaitu menahan. Kalau kita gambarkan, kita sekarang ini ibarat kendaraan yang ada di dalam di jalan menanjak. Kalau kita cuman sekadar menahan, insya Allah semuanya masih bisa. Kendaraan tersebut apabila cuma ditahan, yaitu tinggal angkat rem tangan untuk menahan. Tetapi alangkah jeleknya kita apabila sampai kendaraan tersebut mundur dalam kata arti kita melakukan maksiat atau kelalaian di dalam bulan Ramadan. Nah, di sini diceritakan dalam beberapa cerita salafun soleh dan juga beberapa cerita yang lain, kita dianjurkan untuk banyak melakukan ibadah. Nah, di sini kita digambarkan dari kendaraan tersebut, kita alangkah baiknya untuk maju untuk mendapat keberkahan bulan yang mulia ini. Jangan sampai kita menjadi kendaraan yang memang mungkin tadi mundur, akan berdampak kepada kendaraan yang lainnya. Kita di sini digambarkan tersebut agar menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan-bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lainnya. Dan tidak lupa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala peluangnya kita nanti tetap mendapat keberkahan bulan Ramadan di luar bulan-bulan yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.